Kayak pernah kita bahas bagaimana orang-orang Yahudi kepingin mereka bersin di depan Nabi SAW. Mereka bersin. Alhamdulillah. Mereka berharap Nabi mendoakan yarhamukallah. Tapi Nabi nggak doakan yarhamukallah. Dikatakan yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Sekarang yang didoakan rahmat. Diam saja? Enggak. Lihat ya bagaimana balas-balasan. Kita disuruh salam. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Alhamdulillah. Sebagian kita mungkin sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam persiapan agar Ramadannya nyaman. Tapi ahibati fillah, yang belum bersiap-siap dan yang sudah bersiap-siap, Ana ingin memberikan sebuah kunci agar Allah memudahkan bagi kita melaksanakan segala ketaatan di bulan Ramadan. Apa kuncinya? Al-isti'anah billah wal iftiqaru ilaih. Meminta pertolongan kepada Allah dan menunjukkan kefakiran kepadanya. Kita tahu semua, apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita tidak mengulangi ucapan dia. Diulangi lagi hayya 'alas shalah, kita tidak mengulangi ucapan dia. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza qala al-muadzinu faqulu mithla ma qala. Kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika sudah panggilan, kuncinya la haula wala quwata illa billah. Berlepas diri dari semua kemampuan kita. Berlepas diri dari semua pemanasan, persiapan kita, program-program kita. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah harta terpendam yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Kanzun tahta arsyir rahman. Harta terpendam yang berada di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak doa. Perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Agar Allah membantu dan menolong kita dalam menghadapi godaan nafsu kita sendiri di bulan Ramadan ini. Sebagian kita ada yang merasa berat ibadah-ibadah Ramadan. Ada yang semangat. Semangat Ustaz. Tapi cuma 10 hari. Habis gitu lemes. Nggak lagi terawih, dia sedih. Nggak usah. Di mana terawihnya jamaah? Di Masjid Usis ala Taqwa. Atau di Masjid An-Nizam sana, masjid apa namanya? Al-Muttaqi. Atau di masjid di dalam kampung sana. Atau di musola. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz. Mereka sholatnya 21 atau 23. Tapi anak ambil 8 Ustaz. 21 aja setengah jam. Yang 8 ya 12 menit Ustaz. Alhamdulillah. Wallahi jemaah, ada sebagian kita yang seperti itu. Nggak apa-apa selama sholatnya sah. Di masjid-masjid itu nggak apa-apa. Cuma kita ini diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Makanya ketika antum merasa nggak kuat, nggak mampu ngelihat, ya Allah, STD ini termasuk yang ya Allah, baik banget STD. Mana panitia Ramadan? Nah, ada panitia Ramadan? Katakan. Cuma, nggak ada. Dulu kita itu sholat tarawihnya memang diringankan, dipendekkan. Karena mahasiswa pada mau ujian. Karena dulu sempat persiapan ujian di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Tapi kan kita ujiannya kapan? Idul Adha nanti. Maka insya Allah Ramadan tahun ini nanti anak akan obrolkan kalau bisa 1 rakaat 1 juz.
Syuf tulabul ilmi syabab. Nabi alaihi salatu wasallam 1 rakaat lebih 5 juz. 1 rakaat Nabi SAW baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran. 1 rakaat. Nggak mampu. Belum kayaknya. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Iya, kumul ghulu. Jadi mahasiswa ini ketika berilmu jadi semakin pintar dia mendebat. Wallahi jamaah. Ada orang-orang awam di Surabaya. Masya Allah. Mereka para pemuda, bukan pemuda ya, sudah punya anak apa. Mereka sepakat untuk sholat di sebuah musola di 10 hari terakhir itu. Mereka sholat 1 rakaat 1 juz. Masya Allah. Kata mereka, ya Allah Ustaz, ana itu kadang-kala keluar ya, beli makanan, belum ruku-ruku. Jadi dia kepingin cari waktu rukunya gitu. Jadi 1 juz, kan kalau 2 rakaat 2 juz kan. Dia mau ngambil 1 juz saja. Tapi dia keliling-keliling masih belum selesai. Namun jamaah, idza tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah puas membaca Al-Quran. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika bicara tentang maqamut taubah. Taubat itu datangnya setelah muhasabah. Orang itu bertobat. Ketika seorang merasa dia punya salah, banyak salah, maka dia akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata taubat ini awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Jadi antum kok mau mulai sesuatu ya taubat, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita bisa kuat gitu loh. Karena yang membuat orang lemah beribadah itu dosa. Tapi ketika dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti di sholat pun antum tobat lagi. Duduk di antara dua sujud, antum baca apa? Rabbighfirli warhamni. Atau ketika sujud, antum membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bayangkan antum. Selesai sholat, antum mengatakan Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum lihat bagaimana dalam sholat pun di tengah-tengahnya kita istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena kalau enggak, kita nggak bisa melanjutkan tuh sholat. Berapa banyak orang sholat 3 rakaat tadi yang khusyuk cuma 1 rakaat. Bahkan boleh jadi khusyuknya pas tasyahud akhir. Ketika udah tasyahud ternyata. Baru sadar dia tasyahud. Jadi awal Allahu Akbar ikut imam, kan enaknya ikut imam itu jemaah. Ikutnya imam, tadi imam baca apa rakaat pertama? Wallahu a'lam. Jelas Al-Fatihah dengar tadi. Surat setelahnya wallahu a'lam sudah. Surat apa yang dibaca? Kita kadang-kadang lemah di sini jamaah. Yang membuat kita lemah ada dosa kita. Maka antum istighfar, kemudian minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Wa hadha huwa iqraruna billahi tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kita masuk ke bab man sami al-atsah yaqulu alhamdulillah. Tapi sebelumnya di hadis terakhir yang kita baca itu hak muslim atas muslim lainnya. Sahih? Baik, antum yang pakai batik. Nah, kenal sama ini kanan antum. Lihatlah, jangan. Masya, lihat aja enggak antum? Coba lihat dulu. Coba kenalan antum. Coba anda nggak akan mulai sampai antum kenal dengan yang kanan dan di kiri antum. Kita babnya ukhuwah Islamiyah, hakul muslim al muslim. Tapi antum di sini nggak memberikan hak saudara antum. Udah kenal? Siapa namanya? Dari mana? Semester berapa? Lu tanya yang bener antum kenalan. Kenalan sepotong-sepotong. Semester berapa? 8. Antum semester berapa? Berarti dia senior. Cium tangan sama senior. Mana antum? Jamaah yang junior baper, yang senior kuper.
Kadang kala senior ini nggak mau kenalan. Yang kenal harus yang junior. Antum memang benar jemaah. Yang junior itu seharusnya menyapa yang senior. Bukankah kata Nabi SAW, yusallimu saghir alal kabir. Adabnya tuh kayak gitu. Kalau antum tidak mempraktekkan adab itu di sini nih, kapan antum akan mempraktekkan? Makanya kenapa masih banyak junior yang nggak kenal sama senior dia. Tuh semester 2 sama semester 8. Paling nggak antum bisa tanya, Masya Allah antum kok bisa bertahan? Mau lulus tahun ini. Mungkin dia mau semester 9, 10 kan nggak tahu. Baik, ahibati fillah, tolong itu dijaga. Antum setiap duduk di majelis, antum salam dengan sebelum dimulai kajian ahlan kefalak. Ya tanya namanya, kuliah di mana. Boleh jadi sekampung sama antum atau satu profesi sama antum. Barakallahu fikum. Siapa yang di kanannya bukan mahasiswa? Angkat tangan. Siapa yang di kanannya bukan mahasiswa? Di kanannya. Nah. Siapa? Fadlan. Masya Allah jemaah, ada orang-orang yang bukan mahasiswa yang belajar jemaah. Baik, nabda, bismillah. Bab tentang orang yang mendengar bersin. Al-Atsa. Dia mengatakan Alhamdulillah. Jadi antum dengar Al-Atsa, orang bersin, antum mengatakan Alhamdulillah. Imam Bukhari menyebutkan athar dari Ali dan atharnya dhaif. Di mana Khaythamah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan hadis ini diriwayatkan secara marfu dan secara mauquf kepada Ali. Dua-duanya dhaif. Man qala inda atsah sami'aha. Barang siapa yang berkata ketika mendengarkan bersin. Dia dengar ya, bukan dia yang bersin. Ada bersin dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin makan. Maka orang yang membaca itu ketika mendengar orang lain bersin, lam yajid waj'ad dirsi walal udhuni abada. Dia tidak akan mendapatkan sakit gigi dan sakit telinga selama-lamanya. Ini hadis nggak sahih. Yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib juga. Dengan lafaz idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Apabila seorang bersin di antara kalian, maka hendaklah dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ada 3 lafaz yang bisa diucap ketika orang sedang bersin. Alhamdulillah saja. Yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga alhamdulillahi ala kulli hal. 3-3-nya boleh. Hari ini antum mengatakan alhamdulillah. Bersin kedua antum mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersin ketiga antum mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Enggak apa-apa. Artinya 3 lafaz ini diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wal yaqul ladzi yaruddu alayhi yarhamukallah. Orang yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar ini bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi dia membalas dengan mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Wal yaqul huwa yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan hendaklah yang didoakan yarhamukallah ini mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki kalian. Dan di hadis ini tidak ada penjelasan tentang obat sakit gigi dan sakit telinga. Ahibati fillah, bicara memuji Allah, bertahmid ketika bersin. Di beberapa athar disebutkan ada seorang bersin di sebelahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika bersin dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Keren gak jemaah? Bagus ini. Kita tuh kan senang dengan yang baru jemaah.
Kita selama hidup alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Tahu-tahu ada orang mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oh, dapat dari mana antum ini? Keren banget. Yang satu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ketika pintu mengada-ngada dalam agama dibuka, semua akan bikin-bikin. Ini di zaman sahabat. Ada seorang mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu atau wassalamu ala rasulullah. Abdullah bin Umar mendengar. Kira-kira orang ini niatnya baik atau tidak? Yakin niatnya baik jemaah. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan wa ana aqulu alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Aku pun juga mengatakan segala puji bagi Allah dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti itu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita diperintahkan untuk mengikuti. Alaikum bilittiba'. Ikuti sudahlah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Umar, "Allamana an naqul alhamdulillahi ala kulli hal." Beliau mengajarkan kepada kita untuk mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Antum lihat ya, cara Abdullah bin Umar memberikan pelajaran. Dia tidak mengatakan, oh bid'ah ini. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. La. Beliau menunjukkan kepada yang sunnah. Tanpa beliau berbicara tentang bid'ah. Kadangkala kita ini baru belajar. Memang al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal ya. Orang kalau masuk jengkal pertama kayaknya bodoh semua, orang cuma dia yang pintar. Kalau masuk ke jengkal yang kedua, tawadhu. Mulai dia tawadhu, Masya Allah. Mulai ngomongnya kelihatan kalau dia itu berilmu. Kalau masuk jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu kalau anak ini bodoh, bayangkan. Gak tahu apa-apa. Maka lihat cara Abdullah bin Umar memberikan pelajaran jamaah. Gak se-streng gitu jamaah. Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar ya. Bagaimana bapaknya? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diranjang kematian setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Orang datang membesuk Umar bin Khattab. Datang takziah, memberikan doa, memberikan ucapan selamat ya. Dengan perjuangan dia bersama Nabi SAW, datang seorang pemuda. Datang seorang pemuda mengucapkan ucapan takziah kepada Umar bin Khattab lalu pergi. Umar dalam kondisi sakit di atas sangnya melihat sarung pemuda ini menyeret, menutup mata kakinya. Apa kata Umar bin Khattab? Rudda alayya syab. Rudda alayya syab. Kembalikan anak muda tadi itu, kembalikan. Dikembalikan, panggil Umar kau kata dia. Apa kata Umar bin Khattab? Irfa' thawbak atau irfa' izarak. Anda lupa lafadznya, irfa' thawbak atau izarak, fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Karena sesungguhnya dengan engkau mengangkat pakaianmu di atas mata kakimu, itu engkau lebih bertakwa kepada Allah. Dan dengan itu engkau lebih bersih bajumu. Coba antum lihat kayak gitu. Ma tahtal ka'bain fa finnar. Kita itu kadangkala hafal hadisnya dan ingin menyampaikan. Ada kondisi-kondisi orang yang tidak bisa memahami bahasa antum. Antum perlu pakai bahasa dia. Ingat, antum belajar ilmu, antum mengerti, antum perlu punya banyak dalil. Sekarang antum menghadapi orang awam yang kalau disampaikan hadis itu, mungkin dia nggak masuk gitu. Ini bayangkan anak sama bapaknya nggak jauh, berbeda. Maka tolong ketika antum tahu ilmu, antum belajar bagaimana menyampaikan ilmu.
Karena berapa banyak orang yang tahu ilmu tapi salah menyampaikan. Akhirnya terjadi keributan di masyarakat. Nggak harus menyebutkan bid'ah. Sebagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab tidak menyebutkan hal itu. Dia hanya mengatakan nggak seperti itu Nabi ngajarkan kepada kita. Maka antum ajarkan sunnah kepada masyarakat, yang bukan sunnah akan ditinggalkan sama mereka. Perlahan-lahan. Buat mereka cinta kepada sunnah. Sebagaimana Abdullah bin Umar menyebutkan, Nabi ngajaran kita bukan kayak gitu. Ini loh yang diajarkan Nabi. Jadi orang, oh itu. Dan seorang muslim secara naluri itu cinta sama Nabi SAW. Ketika dikasih, ini loh amalan Nabi SAW. Ya sudahlah, anak akan amalkan amalan Rasul SAW. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Tafadhal. Nah, ini bab bagaimana mendoakan orang yang mendengar orang bersin lalu mengatakan alhamdulillah. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan idza atasa ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, ini perintah Nabi SAW, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah saja, atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Fa idza qala alhamdulillah, apabila dia mengatakan alhamdulillah, bayangin ya, Allah itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian itu jangan sampai disibukkan ya dengan harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Saat bersin pun seorang hamba itu harus ingat sama Allah. Allah loh yang membuat engkau bersin. Dan orang bisa bersin itu sebuah nikmat ya. Antum lihat ya, kalau orang nggak bisa bersin ya, dia itu ada beban. Ketika keluar, alhamdulillah, nikmat sebenarnya. Maka hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala nikmat kepada dirinya. Kemudian yang mendengar, falyaqul lahu akhuhu aw sahibu. Nabi alaihissalatu mengatakan hendaklah saudaranya atau sahibnya. Bicara saudara karena itu hak saudara. Ketika orang tahu ini saudaranya, kayak tadi antum nggak mau kenalan. Kenapa antum nggak mau kenalan? Kenapa? Takut dikatakan sok akrab. Padahal dia saudaramu yang engkau nggak kenal sama dia. Gimana engkau akan cinta sama saudaramu? Nabi SAW mengarahkan falyaqul lahu akhuhu atau sahibuhu yarhamukallah. Lihat, melihat saudaranya memuji Allah. Saudaranya yang mendengar orang itu memuji Allah, dia juga jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Maka dia mendoakan saudaranya. Doa. Semoga Allah merahmatimu. Dan kita tahu jamaah, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Qalu hatta anta ya Rasulullah, hatta ana. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku, membalutkan dengan rahmatnya, baru masuk surga. Jadi doa memohonkan rahmat ini doa yang agung sekali jamaah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Makanya pernah kita bahas bagaimana orang-orang Yahudi kepingin mereka bersin di depan Nabi SAW. Mereka bersin. Alhamdulillah. Mereka berharap Nabi mendoakan yarhamukallah. Tapi Nabi nggak doakan yarhamukallah. Dikatakan yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Sekarang yang didoakan rahmat. Diam saja? Enggak. Lihat ya bagaimana balas-balasan. Kita disuruh saling berbagi hadiah. Tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Di sini Nabi alaihissalatu mengajarkan bagaimana doa dibalas doa. Yang mendoakan pertama siapa? Yang mendengar. Orang itu bersih. Maka yang didoakan ini enggak diam aja. Jazakallah khair. Enggak. Ada doanya. Ucapkan apa? Falyaqul huwa yahdikumullah wa yuslih balakum.
Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Dan di sini kalau kita lihat ya, lafadznya buat antum, buat jamak. Kalau yarhamukallah untuk sendirian kan? Karena biasanya yang bersin itu ya satu orang. Tapi yang mendoakan biasanya banyak orang. Maka ketika antum mau balas doa, maka doakan semuanya. Katakan kepada mereka, yahdikum. Ya antum semua. Yahdikumullah, semoga dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Wa yuslih balakum, dan diperbaiki urusan kalian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunub. Yuslih lakum a'mal, diperbaiki amalan kalian. Ini di sini yuslih balakum, kondisi kalian diperbaiki nama Allah Azza wa Jalla. Siapa yang enggak mau dengan doa ini? Cuma kadangkala kita tuh perlu sering-sering murojaah syarah doa-doa Nabi SAW. Supaya antum ketika mendapatkan doa itu, antum mengagungkan, Masya Allah, ini doa yang mulia sekali. Tidak didoakan semoga, kadangkala teman-teman doakan apa? Zawwajakallahu bikron, zawwajakallahu thaniyatan, thalithatan, robi'atan. Nggak tahu kalau ditambah istri tambah ngeluh dia nanti. Dia nggak tahu. Tapi ini doanya Allah, semua doa kebaikan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga diperbaiki urusanmu sudah. Mau urusan di keluargamu, urusan kerjaanmu, urusan sama mertuamu, urusan sama menantu, urusan sama ustadz-ustadzmu, urusan sama tetanggamu. Wa yuslih balakum. Jadi ini doa yang agung sekali jemaah. Maka tolong ketika antum mendapatkan doa, ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah doanya. Seharusnya seperti itu. Baik. Lanjutkan. Barakallahu fiik. Hadis ini sudah kita baca sebenarnya di Babul Utas ya. Imam Bukhari mengulanginya di sini karena berkaitan dengan apa yang dibacakan buat orang yang bersin yang mengatakan alhamdulillah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha yuhibbul utas. Allah tuh cinta. Di sini ada isbat sifatil mahabbah lillahi tabaraka wa taala. Beliau cinta dengan bersin, dengan utas. Wa yakrahut tatha'ub. Dan Allah itu membenci apa tatha'ub ini bahasa Indonesianya? Menguap. Menguap, betul menguap jemaah. Air menguap. Manusia menguap. Apa bedanya? Air laut menguap. Manusia menguap. Sama-sama. Menguap. Bahasa Jawanya apa? Angop. Masya Allah. Nah, Allah tuh gak suka sama angop itu, sama menguap itu. Maka wa idza atasa ahadukum wa hamidallah, apabila seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslim. Menjadi kewajiban buat setiap muslim. Bayangkan. Ini menunjukkan fardu kifayah wala fardu ain. Haqqan ala kulli man sami'ahu. Ala kulli muslimin sami'ahu. Seakan-akan fardu ain. Setiap yang mendengar hendaklah mengatakan yarhamukallah. Fa'ammat tatha'ub, adapun menguap itu dari setannya, menunjukkan orang malas ya. Apabila seorang bersin falyaruddahu masata, ditahan, tahan. Dan tolong ya, penuntut ilmu itu menjadi orang yang paling mengamalkan adab ini. Karena Anda melihat di beberapa kelas mahasiswa menguap ya, apalagi jam-jam terakhir ya. Itu kayaknya semua mau dia masukkan ke mulut dia aja. Iya, adab ini perlu dilatih sehingga antum terbiasa. Yang pertama ditahan. Kalau nggak bisa, ya ditutup mulutnya. Kalau seorang sedang bersin, setan ketawa-ketawa ngelihat antum, senang ngelihat antum seperti itu. Dia nggak suka dengan muslim yang kuat,
Allah cinta dengan muslim yang kuat, yang semangat. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. Naam. Idza syummit. Ya, ada dua bacaan ya di sini. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan idza syummita, kalau ada yang mendoakan beliau ya. Beliau mengatakan ini, dan mungkin yang lebih tepat idza syammata. Idza syammata. Syummit itu berarti beliau didoakan. Kan orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, kemudian didoakan. Maka babnya bab tashmit al-atis, itu mendoakan orang yang sedang bersin. Jadi mungkin yang lebih tepat di sini idza syammata, apabila mendoakan orang yang bersin, bukan idza syummita sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Kita lihat ya, di sini ada tambahan doa, semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian dari api neraka, yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Disebutkan oleh sebagian ulama, ya mungkin sesekali mungkin Abdullah bin Abbas mengatakan itu karena yang sabit dari Nabi SAW sebagaimana di hadis-hadis yang tadi kita baca adalah mengatakan yarhamukumullah atau yarhamukallah. Barakallahu fikum. Atau sebagian mengatakan mungkin Ibnu Abbas juga pernah mendengar itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Satu hadis lagi mungkin. Adzan khalas ya syabab? Hah? Hana waktu adzan? Baik, nasma'ul adzan. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan tashmitul atis juga, mendoakan orang yang bersin. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Kunna julusan inda Rasulillah SAW." Suatu hari kita sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Fa'atasa rajulun. Ada seorang yang bersin. Lalu orang itu mengatakan alhamdulillah. Maka Nabi mendoakan orang itu, yarhamukallah. Thumma atasa akhar. Di majlis yang sama ada orang yang bersin lagi, tapi orang lain. Falam yaqul lahu syai'an. Nabi tidak mengatakan yarhamukallah. Faqala, maka orang ini tanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, radatta 'alal akhar wa lam taqul li syai'an. Ya Rasulullah, engkau doakan orang itu, tapi engkau tidak mengucapkan apa-apa buat aku. Apa kata Nabi SAW? Innahu hamidallah wa sakatta. Dia memuji Allah sedangkan engkau diam. Maka di sini ini insyaallah ada hubungannya dengan bab selanjutnya. Jadi yang didoakan itu adalah yang memuji Allah. Tapi kalau yang diam ya kita tak perlu mendoakan dia kalau dia tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Bagaimana status dan nasib orang yang terlahir dari orang tua kafir dalam keadaan buta, cacat, buta ataupun tuli misalnya, yang mana dengan keadaan seperti ini ia sangat tidak memungkinkan baginya untuk mengenal Islam. Apakah dia dihukumi kafir dan akan masuk neraka? Ahibati fillah, Allah itu mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus utusan, mengutus Rasul SAW. Jadi orang-orang yang tidak sampai kepadanya agama Allah ini, maka dia tidak akan diazab. Seperti orang yang
buta, tuli, nggak pernah dengar dia tentang Islam, nggak ada yang menjelaskan kepada dia tentang Islam. Walaupun dia hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim mungkin, tapi nggak sampai kepada dia ilmu itu, maka dia tidak akan diajar. Seperti anak-anak mungkin yang autis sampai besar ya, yang dia akalnya nggak ada bersama dia, sama, dia tidak akan diajar. Allah itu wa ma rabbuka bidzallamin lil ibad. Allah nggak akan menzalimin hamba-hamba. Ada seorang suami yang telah mentalak istrinya, dan si suami itu telah mengucapkan talak 1 kali kepada istrinya. Akan tetapi di dalam hati suaminya meniatkan talak 3 dan sudah tidak berharap untuk rujuk. Dan proses perceraian sudah selesai di pengadilan. Apakah talak tersebut sudah jatuh talak 3? Enggak, talak itu talak 1. Ketika dia mengucapkan talak 1, maka talak 1. Talak 3 dalam satu majelis pun diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi ini hanya di dalam hati. Sehingga yang jatuh adalah talak 1. Ahibati fillah. Dia menyebutkan dia nggak ingin rujuk. Tapi sekarang kenapa tanya dia? Karena ingin rujuk. Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan at-talaqu marratan, talak itu 2 kali yang boleh rujuk. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk introspeksi diri. Kebanyakan orang mengucapkan talak itu karena emosi, atau karena memang serius dia mengucapkan talak dengan harapan istrinya berubah. Wallahi jamaah, nggak ada yang sempurna. Kita tuh di hadapan orang baik ya. Kayak antum nih Masya Allah ya, baik-baik semua. Antum melihat anak kayaknya ustadznya baik. Mungkin di rumah nggak seperti yang antum sangka. Boleh jadi yang di rumah mengatakan kalau ditanya tentang ya apa Ustaz, ya dijalani sudahlah. Jadi hidup itu kayak gitu. Makanya jangan terburu-buru. Dan Rasul SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang yang beriman itu membenci pasangannya yang beriman. Jangan. Dia beriman loh, dia hamba Allah yang taat sama Allah. In kariha minha khuluqan, ini bicara akhlak, bicara karakter. Kalau ada karakter dia yang tidak disukai, radhiya minha akhar, bukankah ada karakter lain yang dia sukai? Jemaah, orang punya kekurangan. Boleh jadi ada seorang yang pendiam. Jadi antum menikah dengan wanita yang pendiam. Jadi kalau duduk di meja makan sama-sama diem. Nggak ada ngomong kef halak wala apa. Antum kan merasa kok kayak gini anak punya pasangannya. Loh, antum melihat kepada kelebihan dia. Mungkin dia pendiam tapi dia Masya Allah, dia penyayang. Tapi dia pemalu, dia nggak biasa ngomong gitu. Seperti itu. Begitu pula seorang wanita ketika melihat suaminya, jangan buru-buru gugat cerai suamimu kalau dia punya perilaku yang kurang baik. Lihat ada yang lain yang baik Insya Allah. Dengan itu engkau pertahankan rumah tanggamu. Afwan Ustaz, apa yang menyebabkan seseorang yang menuntut ilmu atau yang menghafal Al-Quran itu menjadi berputar arah? Seharusnya semakin menuntut ilmu semakin bertakwa. Semakin hafal ilmu semakin semangat beramal. Syukran Ustaz. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara apa yang menyebabkan penuntut ilmu jadi malas mengamalkan ilmunya, penghafal Al-Quran semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ada banyak sebab. Yang pertama, kadang-kala masalahnya di niat. Kenapa dia belajar? Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang belajar menghafal Quran karena dia ingin lebih baik daripada teman yang menghafal. Dia niatnya udah gak benar. Kemudian ada yang memang untuk berbangga-banggaan.
Supaya tahu orang, Anda belajar di STDI, kuliah di STDI. Kemudian yang ketiga, penyebab orang itu jadi malas kadang-kadang karena berlebih-lebihan. Jadi semangat yang berlebih-lebihan itu membuat dia jadi lemah, jadi capek. Kok kayak gini beragama itu ya? Makanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah. Maka jangan dipersulit. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang yang memberat-beratkan dalam urusan agama kecuali dia akan terkalahkan, dia akan terpental nantinya. Gara-gara dia sendiri. Kemudian seorang hamba ini berusaha kalau dapat ilmu itu segera diamalkan, jangan ditunda. Antum dapat ilmu sekarang, sudah langsung diamalin. Jangan nanti insyaallah, nanti insyaallah. Maka akhirnya terlambat antum. Karena dosa-dosa antum semakin menumpuk di dalam hati, akhirnya susah untuk mengamalkan dan jauh dari bimbingan agama. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kaifa halukum ya muallimana? La'allakum bi khair. Ma as'adana bi julusikum fi hadhil fursah. Hafizakumullah wa nafa'allah bikum al-muslimina wal islam. Alaysa qala Allahu la tahzan innallaha ma'ana fa nahnu nuhibbukum fillah ya ustaz. Ahabbakumullah fima ahbabtani fihi. Syabab. Ya, dakwah ini harus berjalan. Dan dakwah itu akan terus berjalan sama kita atau tanpa kita. Antum mau ikut di gerbong dakwah ini, antum mau turun, dakwah ini akan jalan. Allah akan tetap menolong agamanya. Ada kita tanpa kita. Maka berusahalah antum. Ya, ini ana mohon kepada semua yang hadir di tempat ini. Apa yang antum dapatkan, langsung antum sampaikan. Balighu anni walau ayat. Kalau dulu nunggu pulang. Karena kayak dulu orang yang rihla menuntut ilmu, ya nggak bisa, dia belajar terus. Kapan mau nyampaikan? Kepada siapa dia mau nyampaikan? Kalau sekarang antum menuntut ilmunya berapa jam? Berapa jam ya? Jam 7 sampai jam 1. Habis gitu, fadhi. Ada yang kajian ba'dal maghrib, lebih banyak yang nggak kajian, kosong antum. Maka isilah dengan menyampaikan ilmu tersebut sekarang dengan media jemaah. Maka nasihat ana tiap hari antum 1 ayat antum sampaikan. Kullayum. Bayangin ya kalau 2000 mahasiswa STDI menyampaikan 1 ayat yang dia pelajari di kelas. Dan antum belajar ada banyak ayat di kelas itu. Kalau antum sampaikan 1 ayat, tiap hari STDI mengeluarkan 2000 potong video. Bayangin. 1 bulan berapa video? Jamaah 60.000. Tapi antum belum waktunya, Ustaz. Apa waktunya antum? Ya tidur waktunya. Allah yahdikum insyaallah. Afwan Ustaz, apa boleh seorang bersin dengan manual sengaja? Dia uker ya. Ya kalau bersin pokoknya antum puji Allah azza wajalla. Berarti antum masih hidup. Kalau antum diuker gak bangun, antum udah mati. Ketika antum bersin, ucapkan alhamdulillah. Ustadz izin bertanya bagaimana cara agar kita bisa melawan pikiran kita tatkala ingin berubah menjadi lebih baik, namun takut dengan omongan orang, misalnya dikatakan sok alim, sok rajin. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Iya. Ketika antum beramal untuk manusia, antum akan takut. Ketika antum beramal untuk Allah Azza wa Jalla, antum gak akan peduli sama ucapan manusia. Maka niatkan dalam hatimu berubah untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis innamal a'malu binniyat, beliau memberikan contoh apa? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tuh orang kalau mau berubah tapi tujuannya adalah dunia, tujuannya adalah wanita, ya udah menuju ke sana dia. Maka niatkan untuk Allah Azza wa Jalla.
Dan bicara dicap sok alim. Alhamdulillah antum. Dicap sok alim. Gimana kalau dicap antum majnun? Nabi SAW dicap majnun. Dicap sahir, penyihir, dukun. Antum dicap sok alim. Jazakallah khair. Syukran. Ya antum mengucapkan jazakallah khair. Dikatakan sok alim, antum berusaha untuk jadi lebih baik. Dan memang kalau baik saja, jadi gini, memang orang baik itu insya Allah banyak orang yang mencintai dia. Antum kalau jadi orang baik di tengah masyarakat yang buruk, insya Allah orang-orang suka sebenarnya. Karena secara naluri manusia itu suka dengan kebaikan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi orang itu tahu ini nggak baik, dia nggak nyaman dengan keburukan itu. Kalau melihat ada yang baik, dia suka sebenarnya. Tapi jangan antum memperbaiki orang lain. Kalau antum memperbaiki orang lain, antum jadi majnun. Jadi penyihir. Dan itulah tugas para nabi. Bukan baik untuk dirinya, tapi baik untuk dirinya lalu memperbaiki orang lain. Maka Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau antum beriman dan beramal soleh, orang pada suka sama antum. Tapi nggak cukup ternyata itu. Antum harus naik satu tingkatan lagi. Wa tawasau bil haq. Antum perlu memperbaiki orang lain. Ketika itu antum akan dicap, ya tadi sok alim, sok pinter, sok paling benar kayak gitu. Tapi sabar, wa tawasau bis sabr. Jadi hendaklah antum berusaha untuk naik tingkatannya selain baik di dirinya, memperbaiki orang lain. Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, apa katanya? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Nah ini baik untuk dirinya. Karena salat adalah alaqatul abdi bi rabbih. Hubungan hamba sama Tuhan. Tapi enggak cukup. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Engkau perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Lalu wasbir 'ala ma asabak. Engkau kalau sudah sampai tingkatan itu, engkau harus sabar. Engkau akan ditimpa hal yang tidak menyenangkan. Inna dzalika min azmil umur. Barusan antum mengatakan setan akan tertawa ketika melihat kita bersin. Oh salah. Setan tertawa ketika melihat kita menguap, ya, bukan bersin. Berarti anak salah ngomong. Jazakallah khair, sudah diingatkan. Ana merasa sangat sulit dalam menjalankan puasa sunnah, Ustaz. Karena ana merasa kurang maksimal dalam menuntut ilmu di kelas dan kurang semangat dalam membaca Al-Quran ketika sedang berpuasa, Ustaz. Bagaimana cara agar ana bisa menggabungkan ibadah puasa sunnah, menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, Ustaz? Mana yang lebih afdol, ana berpuasa dan kurang maksimal dalam menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, atau ana tidak berpuasa sehingga ana bisa maksimal dalam menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, Ustaz? Ahibati fillah, ini masalah ada di pikiran antum. Orang berpikir kalau ana puasa lemes, akhirnya antum jadi lemes. Ana ketika puasa sunnah, dia pagi nge-gym, sore nge-gym. Tapi kalau sudah dalam pikiran, antum jangan, antum lemes nantinya. Akhirnya antum jadi lemes semua. Masuk kelas, ana sedang puasa sunnah. Nggak kayak gitu cuma. Jadi ini masalah antum hanya di pikiran. Antum pikiran orang puasa itu lemes. Makanya di Jepang, di beberapa perusahaan ketika anak ke Jepang itu, teman-teman ngomong, Ustaz kita itu Ustaz, ini para pekerja Indonesia yang muslim itu, kita nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Karena menurut mereka, antum kalau puasa nanti antum jadi lemes. Terus sakit. Terus kita perusahaan yang tanggung jawab nanti, jangan puasa. Seperti itu mereka berpikir. Mereka juga berpikir antum kalau puasa, kinerja antum akan semakin. Padahal dengan antum puasa, antum nggak perlu sarapan. Waktu buat murojaah semakin sempurna. Ketika antum semua pada makan siang, antum bisa baca Quran, antum bisa baca kitab. Jadi tumbuhkan semangat. Puasa itu tidak membuat antum lemes. Kalau memang membuat antum lemes, mungkin sahurnya antum kebanyakan. Atau sedikitan. Maka nggak baik. Sahur kebanyakan nggak baik, terlalu sedikit
nggak baik. Yang biasa-biasa aja. Maka coba diperhatikan. Insya Allah antum bisa menggabungkannya. Karena sejatinya di bulan puasa umat Islam itu semakin bersungguh-sungguh beribadah. Bukan semakin lemes. Ketika bersin termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah boleh jika yang diucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Enggak. Ya sudah, antum ikuti Nabi baca seperti apa, antum baca. Soalnya kalau antum bicara macam-macam tahmid yang baik-baik, umpamanya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah mil'as samawati wa mil'al ard. Pujian buat Allah Azza wa Jalla. Tapi enggak, antum baca seperti Nabi SAW. Tadi kita sebutkan ada 3, alhamdulillah saja, alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillah ala kulli hal. Bolehkah istri memakai KB kalau suami tidak sholat 5 waktu, cuma sholat Jumat saja? Izin minum dulu. Nah, begini. Istri yang punya suami tidak sholat, dia boleh gugat cerai suaminya. Ketika suaminya ingin punya anak, ini bisa menjadi alat untuk memperbaiki suami. Katakan kepada suami, aku mau punya anak. Tapi kalau anak itu lahir lihat bapaknya gak sholat, gimana? Ayo engkau sholat, bismillah, semoga Allah berikan anak kepada kita. Kalau dia gak mau sholat, istri punya hak gugat cerai. Kalau masalah punya anak itu memang hak suami, nanti istri juga punya hak. Jadi ketika sang suami ingin punya anak, ya istri harus mau. Karena itu ada hak suami di situ. Tapi kalau sang istri melihat suaminya nggak sholat, dia ingin suaminya lebih baik, itu mungkin bisa menjadi sebuah terapi buat suami. Ayo kita memperbaiki diri, insya Allah kasih anak-anak yang soleh-soleha, dengan harapan bapaknya sholat dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji. Ini menjadi kajian terakhir kita jemaah. Karena insyaallah Selasa depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.